Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldinus Senior. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S2405. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman prosedural, mata kuliah pemrograman prosedural, yang dimana tugasnya itu yang pertama disuruh Icarus Message. Icarus Message adalah teks yang pada dasarnya menggunakan nilai ASCII desimal dari setiap karakter penyusunannya. Setiap nilai ASCII pada Icarus Message ditulis dalam 3 digit. Tugas Anda adalah menuliskan sebuah program yang membaca Icarus Message dalam bentuk sebaris masukan berupa string atau str dan string dengan panjang minimum 3 karakter dan maksimum 60 karakter. strn, str 3p60. String berisi kata-kata numerik yang setiap 3 karakternya merupakan nilai desimal dari suatu karakter ASCII. Ketika karakter-karakter ASCII tersebut digabungkan akan terbentuk pesan Icarus. Tugas Anda adalah menampilkan pesan Icarus tersebut ke stdout dalam satu barisan keluaran untuk membantu Anda memahami persoalan. Perhatikan contoh berikut dengan seksama. Diberikan sebuah baris masukan string dengan panjang maksimum 60 berikut. Jika dekomposisi untuk setiap 3 karakter adalah nilai desimal dari ASCII, maka 3 karakter pertama adalah 099 adalah nilai ASCII dari karakter C. 3 karakter berikutnya adalah nilai ASCII dari karakter I. 3 karakter berikutnya 104 adalah nilai ASCII dari karakter H. 3 karakter berikutnya 117 adalah nilai ASCII dari karakter U. 3 karakter berikutnya 121 adalah nilai ASCII dari Y. Dan 3 karakter terakhir 033 adalah nilai ASCII dari tanda seru. Nah, selanjutnya jika digabungkan maka pesan Icarus yang diperoleh adalah Cihui. Nah, kita akan menuju ke dalam codingannya agar saya dapat menjelaskannya lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat. Nah, yang pertama yaitu include stereo H. Di sini digunakan untuk operasi input dan output seperti scanf dan printf. Kemudian string h.h digunakan untuk manipulasi string seperti strlen dan strncpy. Kemudian di sini ada std_lib.h digunakan untuk konversi string ke angka dengan ATOI. Kemudian di sini ada define max length 60. Konstanta max length ditetapkan sebagai 60 yang merupakan panjang maksimum input yang diizinkan. Kemudian di sini ada char input max length plus 1. Variabel input adalah array karakter char dengan ukuran 61 max length tambah 1 untuk menampung string yang dimasukkan pengguna. Tambahan karakter diperuntukkan bagi null terminator, yaitu kemudian di sini if scan persen 60s input sama dengan 1.f invalid input return 1. Jadi membaca hingga 60 karakter string dari pengguna. Kemudian jika scanf gagal membaca input, tanda seru sama dengan 1, program akan mencetak invalid input dan keluar program dengan kode error. Kemudian scan persen f input hanya membaca satu kata atau tanpa spasi jika input terdiri dari lebih dari satu kata. Hanya kata pertama yang akan diambil. Kemudian di sini adalah integer length, strlen input. Nah, di sini fungsi strlen input ini digunakan untuk mendapatkan panjang string yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada eh, if length persen 3 tanda seru sama dengan 0 print f invalid input return 1. Program ini memeriksa apakah panjang string adalah kelipatan 3. Jika tidak, program mencetak invalid input dan keluar dengan kode error 1. Karena mengapa setiap kelipatan 3? Karena setiap 3 karakter dalam input akan dikonversi menjadi satu nilai ASCII. Kemudian di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada length i plus sama dengan 3. Nah, di sini perulangan setiap 3 karakter i plus
plus sama dengan 3. Buffer for digunakan untuk menyimpan 3 karakter angka plus 0 terminator. Kemudian strncpy buffer input plus i3 menjalin 3 karakter dari input mulai dari indeks i ke buffer. Kemudian di sini ada buffer 3 sama dengan 0, menambahkan 0 terminator agar buffer menjadi string. Kemudian di sini integer ASCII value sama dengan ATOI buffer. Fungsi ATOI buffer mengubah string dalam buffer menjadi bilangan bulat integer yang akan mewakili kode ASCII suatu karakter. Kemudian di sini adalah if ASCII value lebih besar sama dengan 32, ASCII value lebih kecil sama dengan 126. Jika nilai ASCII berada dalam rentang 32 hingga 126, karakter yang dapat ditampilkan program mencetak karakter tersebut. Jika tidak, karakter tersebut digantikan dengan tanda tanya. Kemudian mengapa rentang 32 sampai 126? 32 hingga 126 adalah karakter yang dapat ditampilkan dalam tabel ASCII. Jika nilai ASCII berada di luar rentang ini, misalnya kontrol karakter seperti 0, 0 atau bel 7, program menggantikannya dengan tanda tanya. Kemudian seperti biasa program printf dan return 0. Di sini mencetak new line per n setelah semua ASCII telah ditampilkan. Kemudian program mengembalikan 0, menandakan bahwa eksekusinya sukses. Nah, kita langsung aja membuat contohnya. CC T1 GC. Kita pertama ngumpul dulu T1. Kemudian di sini T0401C. Nah, jadi di sini T1-nya kita misalkan tadi rentangnya 32 sampai 126. Kita misalkan tadi ada Cihuy, kita masukkan dulu. Nah, kita lihat apakah dia akan menjadi ciri paketan tersebut seperti yang menjadi contoh di soal tadi. Nah, ternyata dia sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke yang nomor kedua. Nah, di sini yang kedua yaitu Icarus Messenger. Turikul dan Ucok, dua sahabat sejati, baru saja menyelesaikan sebuah program untuk membaca dan menerjemahkan Icarus Message. Turikul dalam Ucok berencana untuk mengembangkan sebuah program lainnya yang akan membaca sebuah teks dan menerjemahkan ke bentuk Icarus Message. Sebelum rencana ini terwujud, Turikul sudah dipanggil pulang oleh opungnya. Beruntung pada saat yang bersamaan Butet datang dan melakukan diri untuk membantu Ucok merealisasikan rencana Turikul. Ucok menyetujui ide tersebut dan mereka pun mulai bekerja. Program akan menerima sebaris teks str dan stdin dengan panjang minimum 1 karakter dan maksimum 20 karakter. Untuk setiap karakter pada teks tersebut dikonversi menjadi nilai ASCII desimal. Untuk selanjutnya ditampilkan dalam suatu baris keluaran ke std out. Nilai ASCII atau desimal dituliskan dalam 3 digit. Perhatikan ilustrasi berikut. Program akan membaca sebaris str dan stdin dengan panjang 1 sampai dengan 20. Di sini ada big O. Selanjutnya program akan mengkonversi setiap karakter menjadi ASCII desimal dalam 3 digit. Karakter pertama yaitu B dikonversi menjadi 0,066 sesuai dengan nilai ASCII yang ditulis dalam 3 digit. Kemudian di sini karakter berikutnya yaitu E dikonversi menjadi 105 sesuai dengan nilai ASCII-nya yang ditulis dalam 3 digit. Kemudian di sini karakter berikutnya G dikonversi menjadi 103. Dikonversi menjadi 103 sesuai dengan ASCII-nya. Nah, di sini ada spasi dikonversi menjadi 0,32 sesuai dengan ASCII yang dituliskan dalam 3 digit dan terakhir yaitu O dikonversi menjadi 0,79 sesuai dengan ASCII-nya yang ditulis. Nah, kita akan mencoba merankannya dengan contohnya yang ini ke dalam codingannya. Kita akan lihat codingannya. Nah, kita masuk ke codingan yang kedua. Nah, di sini include stdioh digunakan untuk input dan output seperti pgets dan printf. Kemudian string.h digunakan untuk manipulasi string seperti strlen. Kemudian di sini ada define max length 20. Konstanta max length ditetapkan sebagai 20 yang merupakan panjang maksimum string yang dapat dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada char import
max length plus 1. Variabel input adalah array karakter char dengan ukuran 21 max length plus 1 untuk menampung seperti yang dimaksudkan pengguna. Tambahan satu karakter diperuntukkan bagi nol terminator. Ini sama seperti yang di tugas pertama tadi, tetapi bedanya di tugas yang pertama tadi yaitu dia sampai 61, kalau di sini dia 60. Kemudian di sini ada fetch input C0 input std sama dengan 0. Printf invalid input return 1. Jadi di sini fetch input C0 input std membaca string dari input standar std yaitu keyboard. Fgetch membaca hingga max length karakter atau sampai menemukan new line. Jika fgetch gagal menemukan input misalnya karena error pada stdin, program mencetak invalid input dan keluar dengan kode error 1. Perbedaan fgetch dan scanf persen persen s input, fgetch itu membaca seluruh baris termasuk spasi. Tetapi kalau scan persen f input hanya membaca satu kata, berhenti saat ada spasi. Kemudian size length, star length input, if length lebih daripada 0 dan input length minus 1 sama dengan per n. Input length min 1 sama dengan per 0. Length sesuaikan panjang setelah menghapus nilai. Nah, jadi di sini star, star length input menghitung panjang string. Jika karakter terakhir adalah per n, maka input length min 1 sama dengan per n. New line diubah menjadi nol terminator per 0. Length panjang string dikurangi 1 karena nilai telah dihapus. Mengapa perlu menghapus nilai? Package membaca input hingga per n dan menyimpan dalam string. Jika tidak dihapus saat mencetak, hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian if length min 1, length plus max length, printf invalid input return 1. Jika panjang string kurang dari 1 artinya input kosong, maka dianggap tidak valid. Jika lebih dari max length, tidak mungkin karena Faggot sudah membatasi panjangnya tetapi diperiksa untuk keamanan. Nah, kemudian di sini for size t i sama dengan 0. I lebih kecil daripada length. I plus plus printf persen 03 unsigned char input i. Literasi setiap karakter dalam string i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari length. Unsigned char input i konversi karakter menjadi kode ASCII dalam tipe unsigned char agar tidak terjadi kesalahan pada karakter negatif, misalnya karakter khusus dalam encoding tertentu. Kemudian print f persen 03d mencetak angka ASCII dalam format 3 digit, misalnya A itu 005, B itu A kapital itu 065, B eh, besar itu 066, kemudian A kecil itu 097. Kemudian di sini printf return 0 mencetak new line per n setelah semua kode ASCII ditampilkan. Kemudian program mengembalikan 0 menandakan bahwa eksekusi telah berhasil. Nah, kita misalkan di sini eh, kita compile dulu pertama gcc min o t2 t0402.c, kemudian t2. Nah, di sini kita misalkan yang tadi big O. Nah, berikut adalah output yang ditampilkan setelah kita masukkan big O. Kita lihat apakah sesuai dengan yang di eh, soal. Berikut ternyata mereka sudah sesuai. Kemudian kita masukkan input yang kedua, jaka sembung. Kita misalkan ini. Nah, kita misalkan lagi T2. Jadi output yang dihasilkan sama dengan yang diinginkan di contoh soal. Nah, eh, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.